Jadi mempelajari tasawuf itu kalau ditanya apa hukumnya? Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Apa minimal wajib tu? Ditemo dia tasawuf tu. Tak tolak dia. Itu di antara dalilnya. Kemudian secara logika, akalnya keramat tu sangat-sangat mungkin terjadi karena tidak ada yang mustahil dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Keramat itu kan artinya kemuliaan. Anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan. Allah Ta'ala berhaknya boleh sajanya memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan disebutkan di situ dalam mazhab yang 4 itu tidak ada satu pendapat pun yang menafikan keramat itu sesudah kematian. Artinya kemungkinan terjadi ketika seorang wali itu masih hidup ada, dan dalilnya ada, dan terjadi keramat wali itu sesudah dia meninggal dunia ada juga. Dan dalam mazhab yang ompek tidak ada yang menafikan itu dah, yang menolak itu. Bahkan munculnya keramat itu ketikanya mati apa sesudah kematian aula, itu lebih pantas. Kenapa lebih pantas? Lianna nafsa safiyatun minal akdar, karena jiwanya lah berhasil lah kan. Qala ba'dul masyayikh inna allaha yuwakkilu bi qabril wali malakan. Allah Ta'ala menugaskan di kuburan seorang wali ada malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala. Wa masailuhu, dan permasalahan-permasalahan dalam ilmu tasawuf, artinya kajian-kajiannya apa? Hal-hal yang membahas tentang sifat-sifat hati, disertai dengan penjelasan-penjelasan kalimat yang beredar di antara ahli-ahli tasawuf bainal qaumi. Contohnya zuhud, wara, mahabbah, fana, dan baqa. Itu dasar tasawuf, pandangan syarak terhadap tasawuf, dan apa kewajiban kita terhadap ilmu tasawuf. Jadi mempelajari tasawuf itu kalau ditanya apa hukumnya? Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Apa minimal wajib tu? Ditemo dia tasawuf tu. Tak tolak dia. Belah, tauinlah siapa? Ustaz Dari baca. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadlil awliya'i wa thubuti karamatihim min al-kitabi wa sunnati. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faslun, bermula daripada ini sebuah pasal mengenai keutamaan para wali dan karamah-karamah mereka dari kitab dan sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak pula ditimpa kesedihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ibadillahi ibadan, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada hamba-hamba yang bituhumul anbiya wa syuhada, ada para hamba-hamba yang para nabi dan para syuhada iri kepada mereka. Maka Rasulullah ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? La'allana nuhibbuhum, mudah-mudahan kami mencintai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum qaumun tahabbu bi nurillah, mereka adalah kaum yang saling mencintai dengan cahaya Allah, ala ghairi amwalin, tanpa adanya harta yang mereka berikan satu sama lain, wa ansabin, dan tanpa adanya hubungan kekerabatan. Wujuhun nurun, wajah-wajah mereka itu adalah cahaya. Wa hum ala manabir min nurin, dan mereka itu berada di atas mimbar-mimbar cahaya. La yakhafuna, mereka tidak ditimpa takut.
idza khafan nas, ketika manusia ketakutan, wala yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih, idza hazinan nasu, tatkala manusia ditimpa kesedihan. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan menyebutkan di sahihnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang disebutkan, ala inna awliya Allah. Wa zuhurul karamat, dan timbulnya karamah-karamah alal awliya dari para wali itu boleh secara akal dan sungguh terjadi secara nakal. Amma jawazu aqlan, adapun dalil kebolehan terjadinya zuhur daripada karamah itu, terjadi nampaknya karamah itu, adapun dalilnya secara akal, maka karena sesungguhnya hal itu laisa bimustahil fi qudratillah, karena itu tidak mustahil dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bal huwa min qabilil mumkinat, akan tetapi itu adalah bagian daripada hal yang mungkin untuk terjadi. Kazuhurul mu'jizatul anbiya, sama seperti adanya mukjizat dari para nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak mesti dari kebolehan terjadinya mukjizat dan terjadinya mukjizat itu kemustahilan. Artinya tidak mustahil terjadinya mukjizat itu atau karamah itu. Wa kullu ma hadza sya'nuhu, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal seperti ini, maka fa huwa jaizul wuqu'i, maka itu boleh terjadi. Wa hiya sabitatun lahum, dan karamah itu sungguh tetap bagi mereka, sungguh terjadi bagi para wali, baik ketika mereka masih hidup walaupun setelah mereka wafat. Kama zahaba ilaihi jumhur ahli sunnah, sebagaimana pendapat mayoritas ulama ahli sunnah. Walaysa fi mazhab min al-mazahib al-arba'ati, dan tidak terdapat satu mazhab pun dari 4 mazhab yang mengatakan untuk menolak karamah tersebut setelah meninggal. Bal zuhuruha hina idzin, bahkan adanya karamah setelah wafat itu, adanya karamah itu setelah wafat itu lebih utama terjadi. Lianna nafsa hina idzin safiyatun, karena jiwa ketika itu telah suci daripada berbagai macam kotoran. Safiyatun minal aqdari. Berizalkila, oleh karenanya kita mendengarkan ada perkataan man lam tazhar karamatuhu ba'da mautihi, siapa yang tak tampak karamahnya setelah dia meninggal, kama kanat fi hayatihi, sebagaimana itu tampak ketika dia hidup, falaysa bisalihin, maka ia bukanlah orang yang salih. Berkata sebagian dari para masyayikh, innallaha yuwakkilu bi qabril waliyyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewakilkan kepada seorang malaikat terhadap kuburnya wali. Menugaskan malaikat di kubur seorang wali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat di kubur seorang wali yang qadil hawaijah, untuk menunaikan berbagai macam hajat. Wa taratan yakhrujul waliyyu min qabrihi wa yaqdiha bi nafsihi, dan kadang-kala wali itu sendiri yang langsung keluar dari kuburnya dan menunaikan hajat-hajat itu dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi tentang karamat pada diri wali itu dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan terjadi. Hanya saja soal terjadi atau tidak itu di luar dari Al-Quran dan Sunnah itu kan tidak semua orang yang menyaksikannya, ya kan? Kalau dalam Al-Quran dan Sunnah banyak dalilnya, di antaranya Al-Quran ini, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada takut di atas mereka dan mereka tidak bersedih. Kemudian hadis ini wallahu alam ini tentang di akhirat ini. Kejadian ketika huru-hara, gonjang-ganjing, mahsyar segala macam itu. Artinya kiamat kan? Setelah proses kiamat, ada hamba-hamba Allah ini yang yaghbatuhumul anbiya wasyuhada. Nabi pun cemburunya. Yang mati syahid pun cemburunya kepada hamba-hamba Allah. Ini tidak nabi dah, dan tidak mati syahidnya dah. Tapi nabi dan orang-orang yang mati syahid atau para syuhada cemburunya. Bertanya sahabat, manhum ya Rasulullah la'allana nuhibbuhum. Siapa mereka wahai Rasulullah? Nak boleh
sayang kami kenya, dokek kami kenya. Apa jawabannya? Hum qaumun tahabbu binurillah ala ghairi amwalin wa ansabin. Mereka itu kaum yang saling mencintai dengan nur Allah Ta'ala, dengan cahaya Allah Ta'ala. Jadi dasar cintanya apa? Dasar mahabbah di antara mereka apa? Ya Allah Ta'ala adanya. Bukan atas dasar harta ataupun atas dasar garis keturunan. Kadang-kadang yang tidak seketurunan dengan awak adalah lebih mendukung awaknya daripada yang seketurunan dengan awak. Ya kan? Wujuhuhum nur, wajah mereka dari cahaya, dan berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Itu di antara dalilnya. Kemudian secara logika, akalnya, keramat itu sangat-sangat mungkin terjadi karena tidak ada yang mustahil dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Keramat itu kan artinya kemuliaan, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan. Allah Ta'ala nya berhaknya boleh sajanya memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan disebutkan di sini dalam mazhab yang 4 itu tidak ada satu pendapat pun yang menafikan keramat itu sesudah kematian. Artinya kemungkinan terjadi ketika seorang wali itu masih hidup ada, dan dalilnya ada, dan terjadi keramat wali itu sesudah dia meninggal dunia ada juga. Dan dalam mazhab yang ompek ada yang menafikan itu dah, yang menolak itu. Bahkan munculnya keramat itu ketikanya mati apa sesudah kematian aula. Itu lebih pantas. Kenapa lebih pantas? Li'anna nafsa safiyatun minal akdar. Karena jiwanya lah berhasil lah kan. Qala ba'dul masyayikh, inna allaha yuwakkilu bi qabril wali malakan. Allah Ta'ala menugaskan di kuburan seorang wali ada malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala. Yaqdil hawaij, yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Ya. Wa taratan yakhrujul wali min qabrihi. Kadang-kadang wali itu yang kalunya dari kuburannya. Wa yaqdihi bi nafsihi, dan dia sendiri yang menjawab kebutuhan itu. Makanya dianjurkan kalau dalam ilmu tasawuf ziarah ke makam-makam orang soleh itu dianjurkan. Indak kubur dunia kamambai doh. Kesolehan ninyo. Ini ada hubungan masalah kau dengan tawassul subhanahu. Dengan tawassul. Boleh tidak bertawassul dengan uang yang telah meninggal dunia? Jadi tawassul itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Apa yang disepakati? Tawassul dengan amal soleh itu disepakati. Dalilnya mana? Itu 3 orang yang terkurung di dalam gua itu. Ada Ashabul Kahfi, ada 3 orang yang terkurung dalam guanya makan. Tutui dia batu. Tak bisa kalau leh. Apa cara? Cuba kau nang apa kira-kira amal kita yang ya bano karena Allah Ta'ala. Salah satunya ada yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah ninya. Kalau iyalah bano itu tu karena engkau fafruj amma nahnu fihi, buka lahnya. Bergeser los ketek. Min seorang lain inyo punya pokojo kau ndak ambil gaji dek dah. Pai je nya. Di bolin dek gaji pokojo ke tonak. Di tonak dek singgo banyak tonaknya tu. Lah banyak tonaknya tu tibu je pokojo tu. Ini gaji dengan kau mua ni. Apa kata uang ni? Tu sudah domba tu uang punya tu. Biarlah. Elok den je ni. Ni kan di balian 10,000 ni kan di balian ni. Ambil lah ni. Ya Allahnya, kalau itu karena engkau ya Allah lapangkan kami. Atau buka lah sekali. Lalu bisa kalau kan? Ni seorang dia sayang ke jatuh cintanya ke apanya mah? Sepupunya. Cuman sepupu lah lelaki.
Laki nu ada leh. Hanya sedang payah. Tiba nyalang pitinya. Jam piti. Amur nyalang pitinya tapi mungkin kan di dan dia tadi engkau ni. Dia ajak ambu enda elok dia. Kau dek sedang terdasaknya, awak sedang sulit segala macam. Comel terjadi le perzinahan tu. Apa kata yang produksi tu? Ala tattaqillah. Tak takut kalau Ta'ala. Mendengar nama Allah Ta'ala ada menggigih. Kalau bolu dinginnya tak terjadi hal-hal yang tak elok tu no. Ben piti dia pailanya. Kalau comel buat dosor le. Qala ya Allah karena engkau ya Allah. Alapang terbuka. Ini tawasul dengan amal saleh dia sepakat ulama. Tawasul dengan orang yang hidup itu pendapat mayoritas ulama. Tawasul dengan orang yang meninggal dunia itu tidak sependapat ulama. Tidak sependapat. Tapi kalau dayan pribadi, ambo condong kepada pendapat yang mengatakan itu boleh. Nyokok bertawasul bono gitu dengan orang yang meninggal tu ndak dengan saksi ainyo. Kenapa orang menziarahi kuburan orang yang soleh? Karena kesolehannya, karena amalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawasul dengan siapapun atau dengan apapun yang memperkenankan kan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang menyebut tawasul dengan orang hidup boleh, bisa. Tapi tawasul dengan orang mati tidak bisa. Jadi seakan-akan yang memperkenankan tu mati atau hidup ke? Tidak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala yang memperkenankannya, dengan orang mati pun bisa dia. Tak dengan orang hidup saja. Jadi kisah-kisah bentuk ikut ke? Ada wali tu yang kalunya dari kubunya setelahnya meninggal dunia. Inyo yang membantu orang miskin kau, bantu miskin kau. Karena tidak semua yang melihat, tentu yang tidak melihat tidak percaya. Tapi yang melihat, dia percayanya. Itu bertugaskan malaikat tu kan. Jadi yang mengabulkan tu tetap Allah Ta'ala. Tak orang kubu, tak kubu tu yang mapun tu. Jadi itu yang lampu sanggal itu mungkin. Ya, itu malah terjadi tu kan. Iya, inyo atau indah, dia kata kesalahan kan tak. Iya, apa kan? Tapi dia mengakuinya. Dia tahu dia yang apa tu, lampu sanggal itu kok. Yang bercita tu kan. Iya. Iya ternyata tu. Nah, agak siram motor keteknya. Itu kan soal-soal ruhaniyat. So dia dibawa Pak Mulia, so dia waktu itu nak boleh percayanya. Tidak yakin lagi. Lanjut Ustaz dari. Wal karamatu amrun khaliqun min 'adati ghairu maqrulin bi da'wal nubuwati wa la huwa muqaddimatun laha yazharu 'ala yadi 'abdin zahir as-salahi multazimin li mutaba'ati nabiyyin kullifa bi syari'atihi masbubin bi sahih al-i'tiqadi wal 'amal as-salih 'alima biha aw lam ya'lam. Summa 'alam anna al-waliyya laysa bi ma'sumin idzan 'ismatun lin-nabiyyi la lil-wali bal huwa mahfuzun wa ma'na al-hifdhi fi haqqihi annahu la yaf'alu ma'siyatan wa in fa'alaha nadima fawran wa taba taubatan damatan wa 'arafa zallata nafsihi. Wa amma man dama fi'lahu lil ma'siyati aw kana al-aghlabu 'alayhi fa laysa min ha'ula'i al-qawmi wa la min atba'ihim
ولم يشم شيئا من روائح إخوانهم. وأما وقوعه نقلا فمنه ما جاء في الكتاب العزيز من قصة مريم عليه السلام ووالدتها عيسى عليه السلام من غير زوج، وما وقع لها في كفالة زكريا عليه السلام. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله وكان لا يدخل عليها غيره، وإذا خرج من عندها أغلق عليها الأبواب، وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وكذا قصة آسفة وزير سليمان في عرش بلقيس، وهي أنه لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان قالت لهم: قد عرفتم والله ما هذا بملك وما لنا به من طاقة. فبعثت إلى سليمان أني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدع إليه من دينك. ثم أمرت بعرشها فجعلته داخل 7 أبواب داخل القصر، وقصرها داخل 7 فصول، وأغلقت الأبواب وجعلت عليها حراسا يحفظونه. ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما وكلتك بسرير ملكي لا يخلص إليه أحد حتى آتيك. ثم أمرت مناديا ينادي في أهل مملكتها ثم أمرت مناديا ينادي في أهل مملكتها تؤذنهم بالرحيل، وتجهزت للمسير في 12,000 من ملوك اليمن، تحت كل ملك ألوف كثيرة. وكان سليمان رجلا مهيبا لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه. فخرج يوما فجلس على سرير ملكه فرأى رهجا قريبا منه، فقال: ما هذا؟ فقيل له: بلقيس، وقد نزلت منا على مسيرة فرسخ. فأقبل سليمان حينئذ على جنوده وقال لهم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وذلك ليريها قدرة الله تعالى ببعد ما خصه من العجائب الدالة على عظم القدرة وصدقه في دعوة نبوته بمعجزة يأتي بها في عرشها. قال عفريت من الجن وهو المارد القوي: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء، وإني عليه أي على الإتيان به سالما لقوي على حفظه أمين على ما فيه من الجواهر وغيرها. قال سليمان عليه السلام: أريد أسرع من ذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو آسف بن بردية كاتب سليمان، وكان صديقا عالما باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أنا آتيك به قبل أن يرتد أي يرجع إليك طرفك أي بصرك. ثم قال لسليمان: مد عينيك حتى ينتهي الطرف. فمد سليمان عينيه فنظر نحو اليمين ودعا آسف، فبعث الله تعالى الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يجدون جدا حتى خرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان بقدرة الله، وكانت المسافة 2 شهرين. فلما رآه سليمان مستقرا عنده قال شاكرا لربه لما آتاه الله من هذه الخوارق: هذا من فضل ربي. وقصة أصحاب الكهف وهم جماعة من المؤمنين. Sudah. Artikan dulu. Dan adapun karamah, maka karamah itu adalah
di luar hukum kebiasaan, yang tidak diiringi dengan statement kenabian, dan korma itu bukanlah muqaddimah bagi nubuwah. Yazharu, yang mana perkara yang luar biasa tersebut, korma tersebut tidak tampak, itu ditampakkan dari seorang hamba yang baik zahirnya dan istiqomah konsisten untuk mengikuti Nabi. Kullifa bi syari'atihi, mukallaf dengan syariat-syariat Nabi-Nya. Masbubin bi sahihil i'tiqad, diiringi dengan i'tikad yang sahih, dan juga amal soleh yang ia ketahui maupun tidak ia ketahui. Kemudian ketahuilah bahwasanya wali itu bukanlah maksud, karena ismah itu hanya untuk Nabi, la lil wali, bukan untuk wali. Bal huwa mahfuzun, akan tetapi wali itu mahfuz. Wa ma'na al-hifz, adapun makna penjagaan itu pada hak wali itu maknanya adalah annahu la yaf'alu maksiatan, bahwasanya wali itu tidak melakukan maksiat. Kalaupun beliau melakukan maksiat dan dimaafkan, niscaya dia pasti langsung bertaubat secepatnya dan langsung menyesal secepatnya dan bertaubat dengan taubat yang sempurna. Wa arafa zallata nafsihi, kemudian mengakui dan mengetahui kekeliruan dirinya. Adapun mandama fa'il lahu lil maksiat, adapun yang selalu melakukan kemaksiatan atau dominan melakukan kemaksiatan, falaysa min haula'i qaumi, maka ia bukanlah termasuk daripada kaum ini, dan bukan pula termasuk daripada pengikut mereka, dan dia pun tidak menghirup sedikit pun daripada aroma saudara-saudara mereka. Ya. Jadi keramat itu amrun khariqun lil adah, perkara yang di luar kebiasaan, artinya sesuatu yang luar biasa, tidak disertai dengan dakwah kenabian. Kalau disertai dengan dakwah kenabian, mukjizatnya. Jadi kalau keramat enggak ada hubungannya dengan Nabi dah. Itu terjadi pada diri orang-orang yang saleh, yang akidahnya sahih, amalnya saleh. Nah, di situ terjadinya keramat. Pada orang-orang seperti itu terjadinya keramat. Mungkin ketikanya masih hidup tidak terkenal keramatnya, karena tidak terekspos. Tapi ketika meninggal dunia, bukan tentu dia uang kan? Kubu orang lain tidak dia ziarahi, kubunya tidak putih-putih uang menziarahinya. Itu kan di antara tanda-tanda kemuliaan sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita selalu menganggap keramat tu hal-hal yang yang berbau mistis, ada nilai-nilai pendekarnya seketek. Kan itu yang keramat deh kita. Dia ayun candung kayaknya tidak tahu apa aja dah. Itu kan yang terbayang deh gitu, keramat dia kan itu. Yang sebenarnya keramat dia kan dah itu dah. Jadi apapun yang luar biasa terjadi pada diri orang yang saleh karena kesalehannya, akidahnya banau, hanya keramat sebenarnya dah. Walaupun yang tak tolak, walaupun tolak je dek bosinya kan, tolak je dek candungnya kan. Wali tidak maksum, tapi wali mahfuz. Apa bedanya maksum dengan mahfuz? Kalau maksumnya pada diri Nabi dan Rasul, tidak ada kemungkinan celah untuk berdosa, tidak ada. Tapi kalau mahfuz, boleh jadinya melakukan kekeliruan, tapi nya segera kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak ada kita yang tidak bersalah kan? Siapa kita yang tidak berdosa? Tidak ada orang. Tapi Allah Ta'ala kan selalunya menerima taubat hambanya. Tak puananya ditutup dia pintu taubat. Malam yugharghir. Selagi leju nyawa di badan goleh kan ditemo je dia. Tinggal le awak mu nak bersungguh-sungguh taubat tu. Wa amma wuqu'uhu naqlan. Itu dalil yang tadi itu menurut akalnya. Mungkin tak terjadi keramat itu pada diri wali secara akal mungkin. Kenapa? Karena yang memperlakukannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa. Sementara dari nas, apa dalilnya? Kisah Sayyidah Maryam, dan ianya melahirkan Nabi Isa alaihi salam tanpa ada
suami. Tak ada ya Nabi Isa. Mak je lainnya. Lahir Nabi Isa. Ya. Ada yang hebat pada tu lah. Lain. Kau si ambo yang hebat tu dari segi itu. Tak ada ayah, tak ada mak tu. Nabi Adam. Iya kan? Ada yang lebih pada tu lah. Lain. Lalu ada Nabi Adam tu lah. Nyalah jadi Nabi je. Mata kunta nabiyan ya Rasulullah. Tanya dia Jabir kan. Mata kunta nabiyan, semenjak bila engkau jadi nabi lain? Kuntu nabiyan wa Adamu lamunjadilun fitinatihi. Dan Nabi dan Adam tanah bau ni. Lalu nado le. Makanya selalu bersampai no. Ayat tarqiyah sebelum azan tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ndak ala rasul dah. Yusalluna 'alan nabi. Nya dulu nabi le. Jadi itu kisah Sayyidah Maryam itu dalilnya. Iko ambo bacakan mafhumnya aja lah. Kita ambil mafhumnya saja. Apa yang terjadi pada diri Sayyidah Maryam no? Jadi kurang beribadahnya di sebuah tampek. Ditengok de Nabi Zakaria kan. Ala sudah beko tengok de Nabi Zakaria kunci pintu dek. Jadi ada mihrab tampeknya beribadah tu untuk Sayyidah Maryam iya Maryam. Apa hebatnya kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali masuk Zakaria ke mihrab tu, ada tahu je zaki dekat Sayyidah Maryam ngah. Qala ya Maryam anna laki hadha. Maryam, kau dari mana kau ni? Tiba makanan-makanan kau, buah-buahan kau ni. Qalat huwa min indillah. Kau dari Allah Ta'ala kau ni. Wa kana la yadkhulu 'alaiha ghairuhu. Dan Sayyidah Maryam kan tak pernah uang lain selain Nabi Zakaria kau yang bosu dengan inyo, yang masuk kepada mihrabnya tu. Wa idza kharaja min 'indiha aghlaqa 'alaiha al-abwaba. Kalau Nabi Zakaria kunci pintu dia. Apa yang hebatnya? Wa kana yajidu 'indaha fakihata as-sayfi fi asy-syita' wa fakihata asy-syita'i fi as-sayf. Dapat dia bosu dia Nabi Zakaria tu dekat Sayyidah Maryam tu. Buah-buahan musim panih, ni musim dingin tapi buah-buahan musim panih. Tapi musim dingin mereka buah-buahan musim panih yang ada siapa ni mantau tu tak sedang musim dah. Contoh-contoh ke awak kalau umpama kan orang tak sedang musim durian tapi nya dapat je durian ni. Siapa ni mantau. Lebih kurang macam itulah kasihnya perbandingannya. Tentu kau dari Allah Ta'ala kan. Durian kan banyak semualah tu je. Orang tak musim mangga tu, hanya makan mangga je. Tentu ada yang mantau kayaknya. Yang mantau kan tak Nabi Zakaria dah. Selain Nabi Zakaria tak ada yang masuk kayaknya dah. Makanya kata Sayyidah Maryam, huwa min indillah. Allah Ta'ala ni membaik ni. Itu di antara dalilnya. Dan beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Sayyidah Maryam itu bukan Nabi, bukan Rasul. Saking istimewanya ada suwek yang bernama suwek Inyo, nama Inyo. Contoh itu je kisah Asif ibn Barkhiyah, juru tulis Nabi Sulaiman atau menterinya Nabi Sulaiman. Kok kisahnya panjang kok. Ambo sampaikan mafhumnya. Jadi wahia annahu lamma raja'at rusulu Balqis, ketika utusan Balqis kembali dari Nabi Sulaiman, baliknya ke ratunya balik.
Bertanya Bilqis gaginya, Bilqis gaginya. Apanya ni nya? Apa beritanya dapiknya ni nya? Citon sodo deh. Alah, lah tentu dan lain. Berarti inyo kan ndak gajo dah ni. Ndak gajo dah, dan kita ndak ada kemampuan kita untuk menundukkan inyo dah ni. Bapa tu cara oleh diutus pula dek Bilqis kepada Nabi Sulaiman. Pemberian lah, semacam pemberian, diutus deknya, dititahkan deknya untuk pergi ke Nabi Sulaiman dengan segala macam kemampuannya. Sudah itu sabuin dek ke penjaga istananya sebelumnya turun tu, itu singgasana dulu dia, kunci ni disiko disabuikan, thumma amarat bi arsyiha, perintahkan dek Bilqis untuk menjaga arasnya kepada pengawalnya. Disimpan faja'alathu dakhila sab'ati abwabin dakhil al-qasri, dalam istana tu 7 lapi pintu, dan setiap kasar itu ada pula le kamar-kamar rahasianya, 7 kamar pula le. Kunci pintu, buat penjaganya, security-nya lah kan. Sudah itu, apa kata Bilqis kepada yang menjaganya? Ihtafiz bima wakkaltuka bisariri mulki. Jaga mu ni nya. Singgasana rengo. Janganlah pen uang masuk seorang jua ni sampai dan balik ni. Lebih kurang macam itulah, artinya lah macam itu inyo menjaga singgasananya tu, arasnya tu. Di sisi Nabi Sulaiman duduknya di kursinya, nampak dia jalan tu agak berdebu, berkabut. Berarti kan ada orang datang nah. Apa katanya? Ma hadhan? Apa katanya? Faqila lahu Bilqis. Itu Ratu Bilqis. Ianya tak jauh oleh hanya. Lah nampak dengan pasukan ini. Maka maduk Nabi Sulaiman ke tentaranya sambil berkata, ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya sebelumnya sampai? Apa kata Ifrit? Ada yang lain. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Kena bawa mainnya sebelum engkau tagak di tempat duduk engkau dunia. Apa kata Nabi Sulaiman? Ada lebih capek beritulah. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata orang yang memiliki ilmu tentang kitab, yaitu Asif bin Barkhiyah, juru tulis Nabi Sulaiman. Beliau orang yang jujur, orang yang alim, mengetahui Ismullahil A'zam. Itu tirinya. Inyo amalan inyo zikirnya itu Ismullahil A'zam. Itu zikirnya. Apa Ismullahil A'zam tu? Idza du'iya bihi ajabah. Apabila dengan nama Allah Ta'ala tu meminta, diperkenankan. Wa idza su'ila bihi, kalau dengan nama itu meminta, dibain mintanya tu. Apa kata Asif tadi? Ada yang jalannya sebelum mengijak mata engkau ni. Ya, sampai kan? Dan kan terkajui ratu tu. Nampak adanya singgasananya. Padahal macam itu kunci mah. Tentang Ismullahil A'zam tu banyak riwayatnya. Tak cik lah. Ada yang mengatakan ada di dalam suwek, dalam ayat kursi. Berapa nama Allah Ta'ala yang ada dalam ayat kursi? Itu dia. Dek, satu pendapat ke. Tapi yang lain mengatakan tak dah. Ada yang mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanak. Ada yang mengatakan tak itu dah. Banyak Ismullahil A'zam tu.
Jadi kalau nak mengetahuinya tentu kepada orang yang punya nama tu dia kan ditanya. Ya, nama Allah Ta'ala dalam ayat kursi apa Pak Mulia? Allah. Pangkal je Allah dah kan? Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yaduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 5. Allah Al-Hayyul Al-Qayyum Al-Ali Al-Azim. Dan hamba pernah dinasihati untuk mengulang-ulang itu. Itu je baca ni. Tapi Allah tu cik lah tu Al-Hayyul Qayyum, cik lah Al-Aliyul Azim, cik lah. Jadi kalau zikirnya Allah, 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 atau Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, atau Ya Aliyu Ya Azim, Ya Aliyu Ya Azim. Cuman itu tak dapat dari mursyid dah. Tak dari mursyid dapat lah. Jadi ada yang mengatakan Ismullahil Azam tu ya Allah itu. Cuman apa yang sesungguhnya yang dibaca di Asif bin Barkhiyah tu Allah Ta'ala je mengetahui dia. Dan joleh takkan kalau dari Asmaul Husna. Itu joleh. Nama Allah Ta'ala yang Azam kan cik. Ha? Cik nama yang besar cik. Allah. Inna dia Allah dan cik. Riwayatnya tentang Ismullahil Azam tu banyak Ustaz. Riwayat hadisnya. Kalau menurut orang Naqsyabandi ya itu tininya. Tapi kalau tanya ke orang Sazili ndak dah. Ada ni lain. Iya, nama selain Allah Ta'ala ada. Dan nama Allah Ta'ala ni ndak 99 dah. La bio 99. Cuman yang disabui DI-nya kepada awak secara umum 99. Hadis Nabi rumah kan yang tak diajar undainya atau yang disaburinya kepada orang tertentu banyak. Hadis Nabi tu. Kalau di dalam tafsir al-muqatta'ah itu termasuk. Itu di antaranya. Kaf ha ya ain sad ha min ha mim ain sin qaf. Jadi banyak tu semua. Mana yang kan diamalkan yang diajar dek guru ke awak mana? Ya. Yeah. Itu dia nak berguru juga jadi dia kan? Ini harus disobri ini ya. Nama aku minta kepadamu dengan namamu yang agung ya Islam dan kami semikal Allah. Harus disabui namanya. Harus disabui namanya. Untuk yang tadi kan boleh diamalkan dia. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Aliyu Ya Azim, boleh diamalkan. Itu secara umum namanya kan dalam Al-Quran tu rumah. Tapi yang lebih topik cara mengamalkannya tentu ditanya kepada yang paham. Kalau kata wajib itu kan sama tu enggak kali ya. Kan ada yang hanya kau yang masuk. Apa itu ya? Berbeda kan ya? Dalam tawajuh Sebelum memulai itu kan ada bedanya. Ada bedanya. Ambo tawajuh ambo 3 kali tawajuh yang berbeda, 4 kali. Beda-beda caranya. Berbeda caranya. Tapi inti kan ciknya kan, tujuan kan samanya. Kemudian apa contohnya? Kita apa je lah. Kisah Ashabul Kahfi. Itu juga contoh atau dalil di dalam Al-Quran tentang keramat pada wali-wali Allah.
Jadi kalau bertanya, wajib kita percaya bentuk yang tadi tu qala ba'dul arifin atau qala ba'du masyayikhina, wali itu yang kalunya dari kubunya segala macam, wajib kita percaya tu. Jawabannya, pada peristiwa itu tidak wajib percaya, tapi pada keramat pada diri wali harus percaya. Ini keramat memang ada. Bisa dipakai yang jangan kamu kira orang yang alhamdulillah itu mati. Sebenarnya dia hidup dan diberi rezeki oleh Allah. Iya, itu kan kemuliaan Pak. Macam bodoh, apa kok yang termasuk dengan itu kan tidak terbatas pada orang sabil saja, termasuk para ulama itu kan sabilan. Iya, tapeknya tu. Dia yang tahu dalilnya tu. Yang tahu dalilnya tu. Ya intinya keramat gua ada. Tinggal kejadian-kejadian yang beredar kisahnya di masyarakat, kita boleh kita tidak percaya, boleh percaya karena awak tidak menyaksikan dah. Tapi bahwa keramat itu ada, harus kita percaya. Itu kan bagian dari Allah Ta'ala melihat, memberikan pelajaran kemudian baik Tuhan. Iya. Kemudian ada lebih itu tertandung, ada itu ayam percaya kan anyur kan. Jadi baik kan Allah Ta'ala tandung yang baik Tuhan. Nah ini memang apa itu? Jadi Allah Ta'ala ada gaibnya dia. Ya boleh kami kalau itu. Pada orang lapor kau mungkin lah bisa zahir ya. Nah itu. Ada sapu itu zahir kan tu tak kau betul. Ya orang bisa berusul kan. Kita pakai sekolah ini. Ya tentu kebenarannya betul di mokok. Baju saja. Betul pakai baju apa orang baju ini ya. Baju sesuai rata ya. Jadi ada orang bertanya tu, awak beribadah kau ni, awak beribadah, Allah Ta'ala kau gaib atau hadirnya ni? Salat kau kasih tu, awak salat kau, Allah Ta'ala kau gaib atau hadir ni? Apa ni soang kau? Gaib ni nya. Apa cakap menyembah ni? Nya gaibnya ni. Apa ni soang kau hadirnya? Apa cawanya hadir ni? Jadi baik hadirnya ada berlaku pertanyaan kan? Takutnya yang hadir tu hati awak jadilah kan? Ya. Jadi dia ada ulama ya model asing dulu kan ada citra ada tipu jadi ada. Nya uang bahasa ngasiung tu. Jadi mudik lah saya Burhanuddin ni kan. Ini kuntu lah saya Burhanuddin tu. Saya ngasiung uang. Tapi sekali lagi bahawa kiramat itu nyata ada, itu wajib kita percaya. Tapi tentang kejadiannya apa di luar Al-Quran dan Sunnah Nabi, boleh kita percaya, boleh tidak. Tidak apa-apa juga. Wa qad tawatara wuqu'ul karamati minas sahabati. Dan sungguh mutawatir terjadinya karamat dari kelompok sahabat, wat tabi'ina dan tabi'in, wa man ba'dahum ila waqtina hadza, dan orang-orang sesudah mereka sampai waktu kita sekarang ini. Fa min dzalika, di antara lain, masahha an Umar radhiyallahu anhu annahu qala ya Sariyah al-jabal. Apa Sayyidina Umar nya sedang khutbah Jumat, tiba-tiba bercakap je nya, mengingatkan pasukan sabirnya al-jabal. Sebalik gunungnya.
fi halati khutbatihi yaumal jum'ah. Ketika itu dia sedang khutbah pada hari Jumat. Fa balagha sautuhu ila sariyatin fi dzalikal waqti. Sampai suaranya kepada pasukan pada waktu itu juga. Pasukan jauh. Ya, ini sedang khutbah. Belakang gunung. Fataharraza minal adu fi makanin minal jabal fi tilka sa'ah. Sehingga pasukan itu dia berhati-hati, antisipasinya musuh itu di belakang gunung pada waktu itu. Fakana fi dzalika li Umar karamatani. Apa dalilnya tuh? Itu ada dua keramat pada diri Umar yang terjadi ketika itu. Ihdahuma al-kasfu lahu an hali sariyah. Yang pertama, Allah Ta'ala menyingkapkan bagi dirinya tentang keadaan pasukan tersebut, wa ashabihil muslimin wa halil adu, dan sahabat-sahabatnya dari umat Islam dan keadaan musuh. Itu yang pertama, ini mengetahui kondisi. Yang kedua, wa thaniyatu bulughu sautihi ila sariyatin fi biladin ba'idah. Sampai suaranya ke pasukan itu sementara mereka berada di negeri yang jauh, di luar pada kota Madinah. Contoh yang lain apa? Ma jaa anna ibn Umar radhiyallahu anhuma qala lil asad alladhi man'a an-nasa at-tariqah. Jadi pernah Abdullah bin Umar bercakapnya kepada singo gua diambil jalan uang deh, tanahan tapi ni. Ya. Itu unjuk dia ganya dia. Tapi ni. Kadang-kadang je lah kau nampak singo itu je sabut esok. Tanahan ni. Yang ada Perikino, Pak. Ya. Tanahanya, minggir tanaha tu dari nahiyah, sisi ke tepi ni nya. Fa basbasa bi dzambihi. Bagi yang goyang ni ku singo leh. Kan terbayang ni kita kucing kalau sedang menyelero. Kucing tu ikut ngari je tu. Dak nak melawan, nak bergalui le tu. Encong-encongnya baik wa dhahaba. Apa ini sudah tu singo tu. Famasyan nasu, sehingga bisa orang lain lewat. Apa kata Abdullah bin Umar? Faqala ibn Umar sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa Allah khawafa Allah minhu kulla syai'in. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu itu takut kepada dirinya. Permasalahannya kan itu masalahnya kan. Kau itu juga ke singo di rimbo tensu. Awak nak takut kalau Ta'ala. Itu aja masalahnya. Ya Allah. Ustaz Nurmis ada kata tu ni. Boleh dia bagi-bagi dia kau ada kata tu. Tapi ambo pernah menyaksikan tu. Tapi tak ketapi ni je tu. Tak ke singo dia don, dan ke uang dia don. Itu tu ni. Anak ni. Memang sampai turun tak ada apa tu. Bentuk kena zip je muncung. Anak ni. Kami tanya sudah tu apa biar baca je kau. Soalan sampai soal ni. Nak tamlah aja ke juga. Anda ni tak singo. Masuk ke tompek beliau tu. Ada sedikit gaya ni, tak pejabat dia tak pun nak hantu rawat kan. Tapi gaya sepatu tak berbuka. Handphone di tangan. Pokok mantap lah gaya. Alamu dia ceramai-ceramai dia beliau begono je kan. Itu ciri khasnya ono-ono je, rendah hatinya. Lah banyak kata-kata le, ada buyang. Ono ni. Diam. Kamu kawaman tak muncung dia don tak ke mana antu dan tapi kawaman. Ono. Ale setengah jam kami duduk dalam lobby kan.
Nah, ada orang apa ni sok-sok gaya cakap lah. Buat le selo pada awak le. Atau itu ya dalam le. Sampai turun. Sampai turun. Ya. Artinya ada turunnya. Kamu pun sekarang kejadian dia. Dengan Ustaz Nan tadi cerita apa sangkal gitu. Ya, ya. Bantuan tak saya 2 hari sama ini bantuan. Memang lama sama Pak itu. Jadi belum puasa tahu apa imam. Apa tu memang biasanya kalau jadi imam tu agak-agak terang sekali. Dia ada mahasiswa orang Jawa. Salat dulu. Selesai salat tarawih, uang kan apa ya? Bukan sebagai apa namanya penjaga masjid kan atau kita yang pahun. No, punya baru di sudut kanan. Setiap apa tu? Setiap sisi tu. Terlama. Jadi kami ada berdua. Itu tiba-tiba apa nama yang mahasiswa yang Jawa tadi itu ngampun cerita ya. Jadi apa tu tunjuk tu mainnya. Langsung tumbang lah toga setelah negeri yang ngapu apa tadi betul kan? Apa ni ya Pak? Jadi langsung tumbang. Akhirlah lama sekali ada siuman kerja mampunya. Kosan seketika apa tadi itu imam angin badannya. Terganggunya. Sebabnya sebelum pemantau kosan gaya bujur jadi terus sakit hatinya warga Pak lo, makanya kita semua Pak lo pasal kejadian itu dia dibagi tunjuk, jadi apa aja kenanya tanya gitu. Sebenarnya kan. Sebetulnya kalau aku mau tadi itu aku gini mau bisa aku lempar ke laut ini. Iya, enggak mustahil tuh. Itu kalau mau udah berlaku hukuman. Nya amrun khariqun lil adah. Hal-hal di luar biasa. Enggak berlaku itu semua berlakunya. Tapi kalau jauh bisa dipesingkik deh. Kalau singkik bisa dipecopek deh. Nya mau melaku ndak inyo kan. Allah Taala. Kemuliaan tu tu. Kalau awak tengok banyak Al-Quran dah kan. Nak tengok di akal awak dah kan. Iya. Ada yang tak 2 kali dah. Ada yang 6 kali bagi. Nya waktu wang macam itu tu berkualitas waktunya. Berkah waktunya tu. Kalau ditanya ndak kira-kira ndak berlaku hukum malam ya berlakunya tapi dipesingkik Allah Taala. Timaha apa di lu kota Madinah tu yang syariah yang disabui de Sayyidina Umar tu. Berapa waktu yang dipotong de Allah Taala atau masuk yang dipotong de Allah Taala sehingga untuk nonton depan inyo aja nyo. Cuman sekali lagi keramat tak itu aja dah. Tak itu aja. Banyak model-model keramat tu. Kemuliaan tu banyak. Kalau almarhum buya awak ke keramat dikaji. Tak ada tersangkut kaji tu. Keramat dia semua tu. Itu tentang, jadi ada dari Al-Quran, ada dari sunnah Nabi, ada dari sahabat.
Wa min dzalika hadithul Bukhari fi qissati Khabib hina kana asiran muthaqan bil hadidi. Di antara lain dalilnya hadis dalam Sahih Bukhari tentang kisah Khabib bin Adi bin Malik Al-Ansari Al-Ausi. Ketika dia ditahan, faqabi' tangan dengan besi. Wa kanu yajiduna indahu al-ainaba. Dan uang gana bos wadenya dekat Khabib go anggur. Wa ma bi ardi Makkah hina izin ainabun. Di Makkah tak ada anggur waktu itu. Tangan terkabik tapi makanan anggur. Anggur tak ada di Makkah. Ya contoh-contoh musim durian cakul lah tiba dia kan. Tadi mana-mana tiba. Tak tentu dah. Dan keramat dia kan anugerah Allah Ta'ala. Oh sama umpamanya kau orang soleh kau orang taat berdua kah? Tu kan sama keramat dia muncul darinya. Tak sama. Tak sama. Maka buya-buya tu lain-lain berlaku anugerah Allah Ta'ala kayaknya. Sama awak bertolak dengan ini kan? Yalah. Yalah. Sama bertolak dengan ini awak bermotornya berkereta ni tapi sampai dah lebihnya sampai pun awak lah kan dibawa je kereta Joko ni tak je naik spare band je iya baik waktu ini ya dia berkereta je tu mak tu Allah masuklah paknya mau kereta motor yang sambung kampak apa dari pada umbai dulu di pisau kena umbai dulu kan jauh ke dalam iya jadi motor belakang tahu ini kamar motor orang Tino tahu dari ini tapi kampak ia pengen umbai sering lo dia motor di tempat tu simpang lo dapat aku pakai kayu 1 meter belakang. Tadi apa? Kada umbai, kita orang ini. Kita orang yang kita umbai lagi. Awak bocah. Itu dia. Ini baru betul sih umbai ini umbai itu. Ini tak mustahil tu lah. Itu kesaksian orang yang membeli itu tentunya begitu. Dah lah, mau meninggal lah. Pak Mulia tu kau dok pergi rumah datuk tu cuma ndak nuntui dah cik lolok je kakinnya. Pai lolok je kakinnya. Sampai di rumah tu terlolok leh. Coba ambil borong. Ada juga lah. Wa min dzalika ma rawahu Abu Nuaim fil Hilyah anna Auna ibn Abdullah ibn Atabah kana idza nama fi syamsi adallahu al-ghamam. Dalam kitab Hilyah diriwayatkan oleh Abu Nuaim bahawa Aun bin Abdullah ibni Utbah Al-Kufi Al-Hazali Abu Abdullah Al-Kufi, beliau tabi'in, beliau kana idza nama, kalau loloknya fi syamsi, loloknya di matahari terbuka tu langsung adallahu al-ghamam, ada je awan yang menaunginya. Ini tak perlu payung dia. Jadi kalau loloknya di bawah matahari ni di padang terbuka apa mau? Di nawang dia awan. Awak jangan sabuk lah. Kalau pagi ni kan baru ni. Allah. Wa min dzalika tasbihul qus'ah allati akala minha Salmanul Farisi wa Abu Darda kama rawahu Abu Nuaim wa ghairuhu. Di antara lain
Dari sahabat ke tasbih qas'ah. Apa arti qas'ah ke sadari? Ya, apa tompek memakan apa memasak makanan kan? Bertasbihnya. Ya contoh pinggan ke lah, contoh apa nama dia awak lawe ke Pak Mulia? Talam. Bertasbihnya tu berjanainya. Awak nangaunya lah tu sekali jadi je lah kan. Ketika nak makan sate dia bertasbih je lah di sate tu mamuk. Lauk sate. Tak bantu. Itu balik. Jadi contoh-contohnya itu tak terhitung. Dalil-dalilnya. Apa kesimpulannya? Simpulannya sederhananya. Keramat itu sesuatu yang wajib kita percayai. Soal ragam kejadiannya itu soal lain. Bentuk yang tadi lah Pak Mulianya menyaksikan menjako umpamanya uang bermotor apa keretanya, silakan Pak Mulia percaya. Bagi yang tidak menyaksikan, bolehnya tidak percaya. Tapi kalau ditanyain gini, tidak percaya ke keramat nih. Itu lain pertanyaannya tuh. Karena keramat itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Summa qal, dan ada apa nengko? Ada hal mau jam 10.30 apa?